nama saya Dewi Lestari, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen. Baiklah, di sini saya akan memenuhi UAS mata kuliah perilaku konsumen dengan dosen pengampu Ibu Wan Laura Hardilawati SEMSI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu tentang bagaimanakah perilaku pembelian online pada saat ini. Berikan penjelasan dengan mengkaitkan penjualan dengan e-commerce. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk dapat mencapai loyalitas konsumen, kaitkan dengan perilaku konsumen. Oke, memasuki poin yang pertama, yaitu bagaimanakah perilaku pembelian online pada saat ini. Berikan penjelasan dengan mengkaitkan penjualan dengan e-commerce. Pada saat seperti sekarang ini, pembelian secara online ini sangat merajalela. Semua orang melakukan pembelian melalui online. Pada COVID-19 seperti sekarang ini, mengubah kehidupan kita. Dalam situasi ini, kita lebih memilih untuk berdiam diri di rumah dibandingkan dengan berpergian. Social distancing juga membuat kita banyak menghabiskan waktu di ruang digital, baik untuk bekerja, berkomunikasi, belanja, ataupun sekedar mencari hiburan. Pada awalnya, konsumen online ini didominasi oleh generasi-generasi milenial. Industri yang konsumennya memang untuk generasi milenial sudah sejak lama mengandalkan e-commerce sebagai sarana transaksi jual beli. Nah, untuk sekarang ini, belanja online sudah menjadi sebuah pilihan untuk semua kalangan dan semua usia. Hal ini menunjukkan perilaku konsumen yang saat ini. Dengan adanya pandemi seperti sekarang ini, yang awalnya belanja sayuran bisa dilakukan secara langsung atau offline di pasar. Namun, pada saat kondisi pandemi saat ini, tidak banyak pula ibu rumah tangga yang memilih belanja sayuran dan kebutuhan rumah secara online. Kemudian muncul kembali tren group buying, yang dimana konsumen melakukan pembelian yang kolektif dari beberapa pembeli untuk mengaktifkan diskon. Karena kecenderungan orang sulit untuk mengeluarkan uang lebih saat pandemi seperti sekarang ini, orang-orang akan bekerja sama untuk membeli barang tertentu untuk mendapatkan potongan harga. Sebagai contohnya itu diri saya sendiri, yang pada awalnya saya tidak sering melakukan belanja secara online, tetapi pada saat pandemi sekarang ini saya lebih sering membeli barang-barang seperti baju, kosmetik, dan lainnya secara online. Saya melakukan pembelian secara online itu di Shopee. Nah, baiklah, memasuki poin yang kedua, yaitu apa yang bisa dilakukan oleh pelaku usaha untuk dapat mencapai loyalitas konsumen, kaitkan dengan perilaku konsumen. Nah, konsumen dapat dikatakan loyal apabila konsumen tersebut menunjukkan perilaku pembelian secara teratur. Pada saat pandemi seperti sekarang ini, ada berbagai cara atau strategi yang dapat dilakukan oleh para pembisnis untuk dapat meningkatkan loyalitas konsumen dalam menghadapi persaingan dalam bisnis. Untuk menjaga sebuah loyalitas, kita sebagai pengusaha sebaiknya mengetahui dan mengusahakan 4 cara di bawah ini. Yang pertama, kemudahan bertransaksi. Pada sekarang ini, banyak sekali perusahaan yang bersaing merebutkan hati seorang konsumen dengan cara mempromosikan produk dalam berbagai cara. Untuk mempertahankan loyalitasnya dan kepuasan pelanggan, kita perlu memperhatikan bagaimana cara bertransaksi di toko yang kita miliki. Buatlah sistem transaksi yang semudah mungkin dan sesederhana mungkin agar pelanggan merasa nyaman. Yang kedua yaitu penawaran menarik. Kita sebagai seorang pembisnis harus menawarkan apa yang kita jual secara menarik. Penawaran yang menarik juga diperlukan untuk mempertahankan seorang pelanggan setia. Kita bisa mencoba untuk menawarkan produk dengan menarik atau limited edition pada pelanggan terlebih dahulu, baru kemudian ditawarkan kepada konsumen umum. Pelanggan yang mendapatkan penawaran menarik tersebut akan merasa lebih dipentingkan sehingga mereka juga akan lebih mementingkan perusahaan Anda dan kembali membeli apa yang kita tawarkan kepada konsumen. Selanjutnya itu pemberian hadiah. Dalam melakukan sebuah usaha atau bisnis, kita harus menarik para pelanggan atau mengambil hati para pelanggan saat berbelanja di tempat kita dengan cara pemberian hadiah. Pelanggan setia sebuah perusahaan akan lebih memiliki loyalitas yang tinggi terhadap perusahaan tersebut jika mendapatkan hadiah. Jika kita ingin memiliki pelanggan dengan loyalitas tersebut, maka berikan hadiah pada target yang akan dituju. Pemberian hadiah tidak akan merugikan perusahaan karena kepuasan pelanggan akan tetap terjaga dan pelanggan bisa semakin bertambah. Dan yang terakhir itu perhatian yang baik.
Banyak sekali perusahaan yang hanya mementingkan penawaran produk tanpa perlu memperhatikan bagaimana keinginan dan kebutuhan pelanggan. Jika kita ingin mendapatkan loyalitas dan kepuasan pelanggan, sebaiknya kita juga memberikan perhatian yang baik kepada semua konsumen. Tanyakan kepada mereka produk apa yang mereka butuhkan dan mereka inginkan. Baiklah, cukup sekian penjelasan 2 poin dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.